Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 15 episode 8. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam istana Dewa Pelahap, sebuah cahaya hitam berkedip sebelum akhirnya sosok dari Lindong telah muncul. Setelah itu, cahaya hitam pada saat ini melesat keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan Lindong pun sekali lagi mendapatkan kendali atas tubuhnya sendiri. Reaksi pertama Lindong setelah dia mendapatkan kembali atas kendali tubuhnya, dia pun menatap kaget pada guru pelahap yang telah duduk di hadapannya. Meskipun guru pelahap adalah orang yang telah mengendalikan tubuh Lindong sebelumnya, namun Lindong masih bisa melihat dengan jelas seluruh pertarungan yang dilakukan guru pelahap dengan matanya sendiri. Selain itu, Lindong tidak pernah menyangka bahwa guru pelahap ini benar-benar kuat. Bagaimanapun juga, dua Raja Yimo yang setara dengan ahli di tahap reinkarnasi bisa disingkirkan oleh guru pelahap hanya dalam waktu kurang dari 10 detik. Faktanya, guru pelahap ini beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan Raja Naga Gengsi. Hal itu membuat Lindong berkata dalam hati, apakah ini kekuatan sebenarnya dari 8 guru kuno? Benar-benar menakutkan. Guru pelahap pun memandang Lindong sambil tersenyum, yang kemudian dia berkata, kenapa? Sepertinya kamu terlihat sangat kaget. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia bertanya, Guru pelahap, jika dibandingkan dengan sesama ahli di tahap reinkarnasi, kenapa kekuatanmu jauh lebih kuat dari mereka? Guru pelahap hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mulai menjelaskan pada Lindong. Para ahli di tahap reinkarnasi itu juga diberi peringkat yang sesuai. Namun, kebanyakan ahli biasa tidak menyadari fakta ini. Mereka yang baru saja melangkah ke tahap reinkarnasi hanya bisa dianggap sebagai ahli reinkarnasi biasa. Misalnya, adalah dua Raja Yimo yang aku bunuh sebelumnya. Mereka termasuk ahli reinkarnasi biasa. Meskipun seorang ahli reinkarnasi itu cukup kuat, namun mereka semuanya takut pada satu peristiwa. Hal ini membuat Lindong bertanya dengan lembut, apakah itu adalah kesengsaraan reinkarnasi? Karena Lindong sedikit mengetahui tentang hal ini. Sambil menganggukkan kepalanya, guru pelahap pun menjawab, benar, di dalam tahap reinkarnasi itu ada 3 total kesengsaraan reinkarnasi. Selain itu, kekuatan seseorang akan sangat berbeda setiap kali seseorang itu melewati kesengsaraan reinkarnasi ini. Dan tentu saja, kesengsaraan reinkarnasi adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Sebagian besar ahli di tahap reinkarnasi, mereka telah mati ketika mencoba untuk melewati hal ini. Dan faktanya, banyak ahli di tahap reinkarnasi tidak berani untuk mencobanya, bahkan jika mereka sudah memenuhi syarat untuk melakukan hal ini, karena ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa mereka akan berakhir dengan binasa jika mengambil langkah itu. Raut wajah Lindong berubah menjadi sangat serius, karena sesuatu seperti ini benar-benar sangat menakutkan di dalam hati para tahap reinkarnasi yang kuat. Dan apa yang disebut dengan kesengsaraan reinkarnasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Sambil tersenyum, guru pelahap pun melanjutkan kata-katanya, Lindong, seharusnya kau tahu, untuk bisa mendapatkan sebuah kekuatan, maka dirimu harus selalu mengambil resiko. Dan ini adalah sebuah prinsip yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Pada saat itu, hampir tidak ada individu yang berhasil melewati ketiga kesengsaraan reinkarnasi. Mendengar hal ini, Lindong pun tersenyum lalu dia bertanya, Tetua, seharusnya Anda telah melewati ketiga kesengsaraan reinkarnasi ini, bukan? Guru pelahap pun kemudian mengatakan, 8 guru kuno sebenarnya telah melewati ketiga kesengsaraan reinkarnasi. Namun, yang terkuat di antara kita adalah adik junior. Mendengar hal ini, Lindong kemudian mengatakan, apakah itu Guru Es? Guru pelahap pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, adik juniorku itu merupakan murid terakhir yang diterima oleh guru. Namun, dia juga merupakan orang yang paling berbakat. Faktanya, setelah dia maju ke tahap reinkarnasi, hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, dirinya sudah mulai berani menjalani kesengsaraan reinkarnasi. Bahkan, hal itu dilakukan terus-menerus. Dan yang membuatku merasa tidak berdaya adalah adik junior melewati ketiga kesengsaraan reinkarnasi ini secara bersamaan.
Mendengar kata-kata dari guru pelahap itu, Lindong sangat kaget. Sebuah perasaan yang syok tanpa sadar melonjak di dalam matanya. Hal ini membuat Lindong kemudian mengatakan, "Apa? Melewati ketiga kesengsaraan reinkarnasi secara bersamaan? Guru S, dia benar-benar mampu melakukan hal ini. Betapa menakutkannya dirinya." Guru pelahap pun menghela nafas dengan panjang yang kemudian dia mengatakan, "Tepat sekali. Kesengsaraan reinkarnasi itu sangat menakutkan dan bukan prestasi yang berarti untuk melewati salah satunya. Namun, melewati ketiganya secara bersamaan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Oleh karenanya, bahkan aku tidak bisa menandingi keberanian dan juga kemampuan dari adik junior." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tidak heran jika guru S itu adalah orang yang sangat dihormati oleh leluhur simbol. Bakat dan juga keberaniannya adalah sesuatu yang benar-benar langka. Detik berikutnya Lindong kembali bertanya karena dia sangat penasaran. "Guru pelahap, di tingkat kultivasi apa leluhur simbol berada?" Karena setelah seorang ahli benar-benar berhasil melewati 3 kesengsaraan reinkarnasi, mereka akan berdiri di puncak dunia ini. Namun, leluhur simbol itu jelas telah melampaui level ini. Guru pelahap pun memasang ekspresi yang cukup muram, yang kemudian dia mengatakan, setelah melewati tahap reinkarnasi, maka mereka akan berada di tahap leluhur. Mendengar hal itu, Lindong mengatakan, "Hah? Apa itu tahap leluhur?" Guru pelahap sambil menganggukkan kepalanya, dia pun menjawab, "Sejak awal waktu, guru adalah satu-satunya orang yang pernah mencapai tahap itu di dunia ini. Dan diriku selama ini telah mencoba menganalisa bagaimana caranya untuk mencapai tahap itu selama ribuan tahun. Tapi diriku ini masih kebingungan dan tidak menemukan solusinya. Dan tentu saja, jika satu langkah itu begitu mudah dipahami, mana mungkin para Yimo itu akan memiliki keberanian untuk menyerang dunia kita. Di antara para Yimo ini, sepertinya hanya kaisar mereka, yaitu Kaisar Yimo, yang bisa menandingi guru." Lindong hanya bisa mengerutkan bibirnya sebelum dia bertanya, "Kaisar Yimo? Apakah Kaisar Yimo itu benar-benar muncul selama perang dunia kuno saat itu?" Guru pelahap menganggukkan kepalanya. Dengan lembut, dia menggosok dadanya sambil mengatakan, "Pada saat itu, aku hampir saja dibunuh oleh Kaisar Yimo. Namun untungnya guru muncul dan dia menyelamatkanku." Lindong benar-benar sangat kaget. Dia tidak pernah bisa membayangkan ketika 2 orang hebat ini melakukan bentrokan. Sementara Kunling yang ada di samping Lindong sejak tadi diam dan menguping pembicaraan ini. Tanpa sadar, Kunling pun mulai bertanya, "Leluhur, apa yang terjadi selanjutnya?" Guru pelahap menghela nafas dengan pelan, yang kemudian dia mengatakan, "Setelah itu, guru menyalakan reinkarnasinya selama pertempuran yang sangat menentukan dengan Kaisar Yimo. Dan alhasil, dia berhasil melukai Kaisar Yimo itu. Guru mengusirnya melalui celah dunia ini, yang kemudian dia menyegelnya. Pada akhirnya, guru benar-benar menutup celah dari dunia ini, yang kemudian menghentikan invasi dari suku Yimo. Baru kemudian, kita semua berhasil mendapatkan kemenangan." Lindong hanya diam saja. Meskipun dia belum pernah mengalami pertempuran besar itu, namun Lindong masih bisa menyimpulkan bahwa pertempuran itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Meskipun pada akhirnya mereka menang di dalam perang ini, tapi sebenarnya masih ada harga yang harus dibayar dengan sangat mahal. Guru pelahap kemudian secara perlahan dia mengatakan, "Suku Yimo itu, mereka luar biasa sejak lahir. Apalagi mereka telah datang dari dunia lain. Dan sebenarnya, dunia milik para Yimo ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan dunia kita." Mendengar hal itu, Lindong pun kemudian berkata dengan serius, "Tetua, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Meskipun para Yimo itu memiliki sebuah keunggulan yang unik, namun kita juga orang yang tidak menyerah. Meskipun mereka bisa memunculkan Kaisar Yimo, tapi kita juga memiliki leluhur simbol. Karenanya, kita tidak akan pernah kalah dari mereka." Guru pelahap pun terkejut mendengar ucapan dari Lindong. Segera setelah itu, dia pada akhirnya tersenyum.
Aura yang cukup arogan dan juga mendominasi sekali lagi melonjak keluar dari tatapan mata guru pelahap, yang kemudian dia berkata, "Kau memang benar. Bahkan aku saat itu berani menyerang Kaisar Yimo mereka. Oleh karenanya, kenapa kita harus takut pada mereka? Tapi kali ini tidak akan mudah untuk bisa mencapai tingkat kultivasi dari guru." Lindong hanya bisa tertawa yang kemudian dia menjawabnya, "Aku tidak pernah percaya bahwa mereka dengan mudah juga bisa melahirkan Kaisar Yimo yang lainnya." Guru pelahap hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, Kaisar Yimo pada saat itu memang sudah terluka parah, yang kemudian dia disegel oleh guru. Karenanya kemungkinan dia juga sudah mati. Dan sebenarnya kita tidak perlu takut pada Yimo itu. Meskipun ada Yimo yang bersembunyi di dunia ini dan mereka menunggu kesempatan untuk melakukan penyerangan, namun adik junior dan juga yang lainnya telah mengalami reinkarnasi. Karenanya setelah mereka benar-benar terbangun, para Yimo ini tidak akan pernah berani melakukan apapun. Mendengar ucapan dari guru pelahap, ekspresi rumit pun terlintas jelas di dalam tatapan mata Lindong. Segera setelah itu dia berkata dengan lirih, "Jika guru es terbangun, apakah itu berarti kesadaran dari Ying Huan akan digantikan?" Lindong benar-benar tidak bisa terima jika gadis muda yang penuh keceriaan, selalu membawa kehangatan di dalam hatinya, dan juga sering memainkan sitar, akan menghilang dari hidup Lindong. Lindong tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat ketika dia memikirkan hal ini. Sementara itu, di dalam hatinya merasa cukup sakit. Guru pelahap melirik Lindong yang tiba-tiba saja terdiam. Segera setelah itu dia tampak memahami sesuatu. Dengan menarik nafas yang lembut, guru pelahap pun mengatakan, "Lindong, kau tidak perlu terlalu khawatir. Biasanya, berbicara tentang mereka yang telah mengalami reinkarnasi akan dikendalikan oleh diri mereka yang saat ini." Mendengar ucapan dari guru pelahap, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa guru pelahap sedang mencoba menghiburnya. Namun, ketika guru es benar-benar muncul, apakah masih akan bisa dianggap seperti itu? Faktanya, guru pelahap telah mengakui bahwa guru es itu lebih kuat darinya. Oleh karenanya, setelah dia menjalani reinkarnasi, mungkin akan cukup sulit mengatakan siapa yang akan mengendalikan tubuh Huan saat ini. Detik berikutnya, sambil terus memandangi Lindong, guru pelahap pun berkata, "Tidak ada gunanya memikirkan hal itu untuk saat ini. Kamu harus fokus pada apa yang bisa kau lakukan. Hanya setelah kamu mendapatkan kekuatan sejati, maka dirimu akan bisa mengubah segala hal yang ada di dunia ini." Mendengar kata-kata dari guru pelahap, Lindong pun menjawabnya, "Baiklah, junior ini mengerti. Karena pada saat ini memang tidak ada gunanya bagi seorang Lindong mengkhawatirkan kondisi dari Huan. Sebaliknya, lebih baik bagi Lindong fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, Lindong selama ini juga tidak pernah mengakui kekalahan. Meskipun lawannya kali ini adalah guru es, orang terkuat dari 8 guru kuno, yang bahkan diakui oleh guru pelahap. Namun Lindong tidak merasakan sedikit pun rasa takut di dalam hatinya. Terlepas dari seberapa tipis peluang yang dimiliki oleh Lindong, dia pasti tidak akan pernah menyerah, dan Lindong akan merebut Ying Huan dari tangan guru es. Lindong pun mengepalkan tinjunya dengan erat, sementara kilatan semangat kini terpancar jelas di dalam tatapan mata hitamnya. Tidak lama kemudian, guru pelahap pun tersenyum dan mengangguk ke arah Lindong sambil mengatakan, "Waktuku sudah hampir habis." Tatapan mata dari guru pelahap melihat sekeliling tempat ini, dan dia sedang bernostalgia sebelum pada akhirnya dia melihat pada Lindong dan juga Kunling sambil mengatakan, "Aku akan meninggalkan warisanku untuk kalian berdua. Namun, kalian berdua harus berhati-hati. Menerima warisanku melibatkan bahaya yang sangat besar. Aku akan memberikan kalian berdua tentang semua pemahaman dan juga pemikiranku pada reinkarnasi. Karena Kunling memiliki garis keturunanku, mungkin saja dia akan tetap sadar. Namun, hal ini akan menjadi sesuatu yang sulit bagi seorang Lindong. Kemungkinan besar dia akan tersesat di dalam pemahaman reinkarnasi ini.
Selain itu, begitu kau tersesat, maka dirimu tidak akan pernah bisa menemukan jalan untuk kembali lagi. Lindong yang berada di samping Kunling hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dan dia tidak terkejut dengan bahaya apa yang akan dia hadapi. Bagaimanapun juga, seseorang memang harus membayar harga yang mahal untuk bisa mendapatkan kekuatan yang besar. Sambil terus melihat Lindong dan juga Kunling, guru pelahap kali ini kembali mengatakan, karena bahaya yang besar ini, maka Ling Er harus melakukan yang terbaik untuk bisa melindungi Lindong dan pastikan bahwa dia tetap sadar selama pewarisan. Kalian berdua akan terhubung erat satu sama lain selama pewarisan ini. Aku akan menggunakan sebuah contoh bahwa sebuah batang akan terhubung dengan lubang, sementara lubang juga akan terhubung dengan batang. Oleh karena itu, pihak lain akan terpengaruh jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada salah satu di antara kalian. Mendengar kata-kata dari guru pelahap itu, raut wajah Kunling dalam sekejap saja langsung memerah, yang kemudian dia mengatakan, "Leluhur, apa yang kau katakan?" Sementara Lindong yang ada di samping Kunling hanya terdiam, namun dia berkata dalam hati, "Opo si guru pelahap iki? Saru nemen cok." Lindong pada akhirnya mengerti kenapa guru pelahap menggunakan sebuah perumpamaan yang cukup nakal seperti ini. Karena dia di masa lalu memang seorang pemain. Tidak heran, bahkan guru pelahap memiliki sebuah hubungan dengan leluhur rubah ekor 9 ketika dirinya sudah memiliki istri. Melihat Lindong dan juga Kunling, guru pelahap hanya bisa tertawa. Segera setelah itu dia mulai mengubah topik pembicaraan. "Kalian berdua harus segera bersiap-siap, karena aku akan memulai pewarisan ini. Apakah kalian berdua gagal atau berhasil? Semuanya tergantung pada diri kalian sendiri." Lindong dan juga Kunling hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang telah berubah menjadi sangat serius. Segera setelah itu, mereka berdua mengambil posisi untuk duduk bersila sambil menenangkan pikiran. Sementara guru pelahap pada saat ini merentangkan kedua tangannya, yang kemudian dia membenamkan diri di dalam dunia ini. Ekspresi bernostalgia kini telah muncul di raut wajah dari guru pelahap. Beberapa saat kemudian, tubuhnya mulai meliuk-liuk. Segera setelah itu cahaya hitam merembes keluar dari dalam tubuhnya, dan hal ini benar-benar berubah menjadi lubang hitam raksasa. Lubang hitam ini pun secara perlahan berputar. Segera setelah itu meluas dan melahap tubuh dari Lindong dan juga Kunling. Saat lubang hitam itu berputar, hanya suara dari guru pelahap yang terdengar dengan tenang. "Sisanya akan tergantung pada kalian berdua. Semoga warisanku tidak akan menghilang dari dunia ini." Setelah guru pelahap mengatakan hal ini, tubuhnya benar-benar menghilang. Pakar tingkat puncak dari dunia yang telah menjulang di tingkat tertinggi akhirnya pada saat ini telah lenyap. Mata Lindong yang sedikit tertutup secara perlahan telah terbuka, dan kali ini Lindong terlihat cukup linglung karena dia melihat sebuah kecemerlangan yang ada di hadapannya saat ini. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil mengamati tempat sekeliling. "Hah? Sebenarnya ini?" Karena yang dilihat oleh Lindong adalah lautan cemerlang yang tidak memiliki ujung. Air di dalam lautan ini berwarna-warni yang kemudian berkilauan karena pantulan cahaya. Hal itu benar-benar indah dan cukup mempesona. Detik berikutnya Kunling yang ada di samping Lindong pun mengatakan, "Ini adalah lautan reinkarnasi." Lindong segera melihat pada Kunling yang kemudian dia mengatakan, "Hah? Lautan reinkarnasi?" Karena ketidaktahuan Lindong tentang hal ini, Kunling pun mulai menjelaskan. Setelah seseorang maju ke tahap reinkarnasi, maka dantiannya akan berubah menjadi lautan reinkarnasi. Hal itu sangat luas dan tidak terduga, karena sebenarnya di dalam lautan reinkarnasi ini berisi semua kultivasi dari seseorang. Dan ini adalah lautan reinkarnasi dari guru pelahap. Namun tentu saja, hal yang paling berharga di tempat ini adalah pemahaman dari leluhurku tentang reinkarnasi itu sendiri. Karena itu adalah hal yang paling penting untuk bisa maju ke tahap reinkarnasi. Lindong pun segera mengangkat kepalanya untuk melihat
pada lautan reinkarnasi ini, dia bisa merasakan bahwa sebenarnya di dalam lautan ini penuh dengan aura yang sangat misterius. Fluktuasi itu sama mempesonanya seperti langit yang memiliki banyak bintang. Karena itu adalah perasaan reinkarnasi yang paling misterius. Sambil menatap lautan ini tanpa sadar, Lindong menjadi sangat terpesona. Dan tiba-tiba saja Kunling pun berteriak dengan keras, "Lindong!" Mendengar teriakan dari Kunling, Lindong pun cukup kaget, yang kemudian dia melihat pada gadis cantik itu dengan ekspresi wajah yang cukup cemas ditampilkan dari seorang Kunling. Detik berikutnya, Kunling pun berkata, "Lihat di bawah kakimu." Mendengar teriakan dari Kunling itu, Lindong buru-buru melihat ke arah bawah. Dan pada saat ini, pupil matanya telah menyusut dan tubuhnya telah muncul keringat dingin. Karena sebenarnya, tanpa sadar Lindong telah berjalan menuju tepi dari platform batu yang telah mengambang di lautan reinkarnasi itu. Jika Lindong mengambil langkah satu kali lagi, maka dirinya akan tercebur ke dalam lautan reinkarnasi. Kunling pun segera berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah kehendak reinkarnasi, dan hal itu memiliki godaan yang sangat kuat pada mereka yang belum melangkah ke tahap reinkarnasi seperti dirimu. Jika ada celah di dalam hatimu, kemungkinan kamu akan segera tenggelam ke dalamnya, dan kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Mendengar ucapan dari Kunling itu, Lindong buru-buru mengambil 2 langkah mundur. Dia menyeka keringat dingin yang ada di dahinya. Sambil menatap Kunling, Lindong pun berkata, "Kunling, terima kasih banyak." Karena Lindong sadar, jika bukan karena teriakan dari Kunling sebelumnya, kemungkinan Lindong akan benar-benar terjatuh ke dalam lautan reinkarnasi. Barulah sekarang dia mengerti kenapa guru pelahap bersikeras supaya Kunling mengikuti Lindong dan menjadi penjaganya. Sambil melihat pada Lindong, Kunling pun berkata, "Baru tahap awal saja, kamu sudah tidak bersemangat. Bahkan sebelum dirimu melakukan kontak dengan kehendak reinkarnasi yang sebenarnya. Dari apa yang aku lihat, kemungkinan besar kamu akan mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan warisan ini." Mendengar kata-kata itu, wajah Lindong segera memerah, yang kemudian dia mengatakan, "Kali ini aku memang sangat ceroboh." Lindong tidak menyangka bahwa sebenarnya kehendak reinkarnasi itu begitu kuat. Sampai-sampai dia hampir tersesat ketika baru saja mencoba merasakannya. Sementara Kunling saat ini hanya menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, "Persiapkan dirimu dengan baik, karena kita akan segera memulainya." Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia duduk di depan Kunling. Sementara Kunling ragu-ragu sejenak ketika melihat hal ini, yang pada akhirnya tangan dari Kunling pun terulur dengan raut wajah yang sudah memerah. Kali ini Kunling berkata, "Lindong, kau harus memegang tanganku. Hanya melalui ini aku bisa merasakan jika dirimu telah terjatuh ke dalam masalah." Lindong menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia meraih tangan cantik dari Kunling sambil mengatakan, "Terima kasih banyak." Ketika memegang tangan Kunling ini, Lindong merasakan sebuah perasaan yang cukup baik di dalam hatinya. Namun, Lindong tidak memiliki mood untuk memperdulikan tentang perasaannya saat ini. Dia hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam, yang kemudian menutup matanya sambil berkata, "Kunling, mari kita mulai." Mereka berdua pada akhirnya memejamkan mata. Segera setelah itu, energi mental secara perlahan menyebar dari dalam tubuh mereka. Awalnya, energi mental keduanya kini telah keluar secara terpisah. Namun, energi mental ini tidak mampu menembus celah dari platform yang ada di tempat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, pada akhirnya energi mental milik Lindong dan juga Kunling kini secara bertahap bercampur menjadi satu. Wajah dingin dari Kunling tiba-tiba saja memerah ketika energi mentalnya telah terjalin dengan energi mental milik Lindong. Hingga pada akhirnya, setelah kedua energi mental itu saling bercampur, hal itu bisa keluar dari pengekangan platform batu ini. Setelah energi mental dari Kunling dan juga Lindong keluar dari platform batu ini, mereka pada akhirnya bisa melihat kabut tipis yang cukup cemerlang di lautan reinkarnasi.
Sebuah cahaya pun juga berdesir di dalam kabut ini. Ada banyak sekali titik-titik cahaya yang berkedip di dalamnya, seolah-olah ada dunia sendiri di dalam kabut itu. Hal ini semacam riak misterius yang secara perlahan mulai menyebar. Energi mental milik Lindong tanpa sadar mendekati kehendak dari reinkarnasi itu yang berlama-lama di atas lautan reinkarnasi. Setelah itu, dia secara bertahap mulai rileks ketika energi mentalnya benar-benar terhubung dengan kehendak reinkarnasi ini. Pada akhirnya, energi mental milik Lindong pun mulai bergetar ketika bersentuhan dengan kehendak reinkarnasi. Sejumlah gambaran yang tidak ada habisnya kali ini mulai berkedip di depan mata Lindong. Sosok yang pertama muncul di hadapan Lindong pada saat ini adalah gambar dari sosok pria parubaya. Tubuhnya cukup lemah dan raut wajahnya tampak mirip dengan Lindong. Sementara di samping sosok ini ada seorang wanita parubaya yang cukup anggun dan cantik, dan dia adalah orang yang paling menyayangi Lindong. Ketika melihat dua gambaran ini, Lindong tanpa sadar segera berkata, "Ayah, ibu." Sebuah kesedihan yang besar tiba-tiba saja menyerang ke dalam hati Lindong. Hal ini tanpa sadar membuat mata dari Lindong menjadi memerah dan juga berbinar. Selama ini, Lindong telah jauh dari rumah dalam waktu yang cukup lama. Dirinya juga mengalami banyak kesulitan, karena sebenarnya ini yang diinginkan oleh Lindong untuk menjadi lebih kuat supaya dia bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Namun tiba-tiba saja gambar wanita yang merupakan ibu dari Lindong itu melambaikan tangan pada Lindong sambil berkata, "Dong-er, sudah waktunya kamu untuk pulang." Kata-kata ini dalam sekejap saja membuat tubuh dari Lindong gemetaran. Meskipun dia hanya tubuh mental, Lindong pun mulai merasakan kesedihan karena dia benar-benar ingin kembali ke kota Qinyang yang kecil itu. Meskipun tempat itu tidak terlalu mencolok, tapi di sana memberikan sebuah kedamaian yang dibutuhkan oleh Lindong. Dalam keadaan linglung ini, Lindong pun tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraih tangan dari ibunya. Sementara di platform batu, mata Kunling yang tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka. Dia dengan cemas melihat pada Lindong yang matanya masih tertutup. Sebuah kelembutan yang cukup langka kali ini telah terpancar di wajah dari Lindong. Selama ini, Lindong terlihat sekuat batu. Ketika mereka berdua baru saja bertemu, dan bahkan Lindong memiliki niat membunuh yang besar terhadap seorang seperti Jiu Feng yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Namun kali ini, Kunling bisa melihat ekspresi dari Lindong terlihat seperti anak kecil. Kunling pun segera menghela nafas dengan pelan, yang kemudian dia berkata, "Benar-benar bodoh. Bagaimana kita bisa menyelesaikan warisan ini jika kamu selalu melakukan hal ini?" Kunling memiliki garis keturunan dari guru pelahap, maka dari itu dia tidak tersesat di dalam kehendak reinkarnasi. Namun, kehendak reinkarnasi itu sendiri sebaliknya telah membangkitkan keinginan terbesar yang berada di dalam lubuk hati seseorang. Pada saat itu, bahkan orang terkuat pun akan menjadi sangat lemah. Detik berikutnya tangan dari Kunling pun mencengkram erat tangan milik Lindong. Namun, Lindong masih tidak bereaksi dengan hal ini. Tanpa sadar, itu membuat Kunling segera mengangkat alisnya. Setelah ragu-ragu sejenak, pada akhirnya Kunling menggigit bibirnya sendiri dan darah segar kini telah keluar di sudut mulutnya. Kunling pun segera mencodongkan tubuhnya, dan kali ini lengan dari Kunling langsung melingkar di leher milik Lindong. Segera setelah itu, bibir dari Kunling yang sudah dipenuhi dengan darah, dirinya langsung mencium bibir dari Lindong. Darah segar milik Kunling pada saat ini telah memasuki mulut dari Lindong, yang akhirnya hal itu mulai menyebar. Sebuah riak hitam secara samar-samar telah dipancarkan dari dalam tubuh Kunling, yang kemudian hal itu segera menyelimuti seluruh tubuh Lindong. Riak ini pun menjadi semakin padat, yang akhirnya mereka berdua menjadi kepompong
di dalam riak hitam yang melilit tubuh mereka berdua. Sebuah riak pada saat ini dipancarkan dari dalam telapak tangan Lindong, tepat ketika tangannya menyentuh tangan ibunya. Detik berikutnya, yang Lindong lihat hanyalah dua sosok yang tiba-tiba saja berubah. Hal ini secara bertahap telah menjadi ilusi. Meskipun tubuh dari dua sosok ini telah menghilang, namun tatapan mata ibu dari Lindong masih dipenuhi dengan ekspresi kasih sayang dan juga kelembutan. Sementara ayah dari Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan raut wajahnya mengandung banyak pujian. Lindong kemudian bergumam pada dirinya sendiri, "Ayah, ibu." Ketika Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja sebuah suara yang samar bergema di dalam hati Lindong. Karena itu adalah suara dari Kunling yang mengatakan, "Lindong, jika kinerjamu terus memburuk seperti ini, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu." Mendengar ucapan dari Kunling, Lindong pun segera tersadar. Dia segera menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian Lindong pun tersenyum dan tekad api pada saat ini kembali muncul di dalam dirinya. Lindong mengepalkan tangan erat-erat sambil mengatakan, "Ayah, ibu, kalian berdua bisa tenang karena aku baik-baik saja di tempat ini. Tunggu saja, aku akan segera kembali." Setelah mengatakan hal ini, Lindong benar-benar mendapatkan kesadarannya kembali dan dia harus bisa mengendalikan kekuatan ini. Sementara Lindong sekarang juga berkata di dalam hati untuk menjawab perkataan dari Kunling, "Nona Ling-er, terima kasih banyak. Dan ini akan menjadi terakhir kalinya aku menyusahkan dirimu." Segera setelah itu Lindong pun secara perlahan merentangkan tangannya dan energi mental pada saat ini telah melesat maju dengan cepat tanpa ada yang menahan. Akhirnya hal itu segera bertabrakan dengan kehendak reinkarnasi yang cukup misterius. Sosok-sosok cahaya yang tidak terhitung jumlahnya terus melintas di dalam benak Lindong, seolah-olah Lindong pada saat ini sedang melewati sebuah kenangan yang tidak ada habisnya. Namun Lindong tidak lagi tersesat seperti sebelumnya. Tatapan mata Lindong berkilauan dan dia terlihat setenang batu, seolah-olah beberapa orang di luar menyaksikan bunga yang mekar dan juga layu, atau awan yang berkumpul dan kemudian membubarkan diri. Pemahaman reinkarnasi ini terus berputar seperti sebuah roda, dan itu dilakukan tanpa henti. Waktu pun terus berjalan yang pada akhirnya kepompong ringan yang telah menyelimuti Lindong dan juga Kunling di atas platform batu kini secara bertahap telah menghilang. Kedua sosok itu pun pada akhirnya terlihat kembali yang sedang duduk dengan tenang. Dan pada saat ini tubuh mereka berdua sebenarnya telah ditutupi oleh lapisan debu yang cukup tebal dan sedikit berkilauan. Lautan reinkarnasi ini memiliki cahaya yang cukup cerah, dan kemudian banyak cahaya itu pun mengandung kehendak reinkarnasi yang secara diam-diam mulai menyelinap masuk ke dalam tubuh Lindong dan juga Kunling. Tempat ini menjadi cukup hening karena sebuah pelatihan pahit berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Dan pada akhirnya sosok kurus dari Lindong yang berada di atas platform batu, tubuhnya mulai menggigil. Segera setelah itu matanya yang selama ini tertutup rapat secara perlahan terbuka. Mata hitam dari Lindong masih sama pekatnya seperti sebelumnya. Namun pada saat ini ada sebuah perasaan yang tidak terlukiskan di dalam kegelapan pekat. Seolah-olah hal itu ada riak reinkarnasi yang telah menyebar di dalam kegelapan dari mata Lindong. Ketika di dalam tatapan mata Lindong ada riak reinkarnasi yang cukup samar, di saat yang sama hal itu juga terjadi di dalam tatapan mata dari Kunling. Ketika pertama kali Lindong membuka matanya, dia belum memiliki kesadaran sepenuhnya. Barulah beberapa saat kemudian Lindong kembali mendapatkan kejelasan dari pandangannya. Saat Lindong melihat tubuhnya telah tertutupi oleh debu, dia dengan lembut segera tersenyum. Setelah itu Lindong pun menyentakkan tubuhnya, dan kilauan kelap-kelip di atas debu itu
semuanya segera terangkat. Hal ini tampak seperti puluhan ribu cahaya yang segera menyebar ke langit dengan cara yang sangat mempesona. Detik berikutnya, Kunling pun segera berkata pada Lindong, "Selamat, kau telah berhasil." Mendengar hal ini, Lindong pun segera melihat pada Kunling yang raut wajahnya tampak sangat mempesona. Pada saat ini, Kunling memiliki ekspresi yang cukup tenang, sementara riak-riak di dalam tatapan matanya membuatnya terlihat sangat memikat. Selain itu, Lindong juga bisa merasakan dengan jelas ada riak reinkarnasi di dalam tubuh Kunling. Jelas dia telah memperoleh banyak keuntungan seperti yang didapat Lindong saat ini dari warisan guru pelahap. Detik berikutnya Lindong segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Kunling sambil mengatakan, "Terima kasih banyak atas bantuanmu, Nona Kunling." Bagaimanapun juga Lindong sangat menyadari bahwa dirinya berhasil mendapatkan kehendak reinkarnasi adalah karena perlindungan dari Kunling. Jika tidak, kemungkinan Lindong akan tersesat, yang kemudian dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Mendengar ucapan terima kasih dari Lindong, Kunling hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan dengan acuh tidak acuh, dia pun mengatakan, "Sebenarnya, aku hanya membantu diriku sendiri." Kekuatan dari Kunling pada saat ini mungkin memang telah melonjak, tapi tekanan yang cukup menyesakkan yang dia rasakan dari batu simbol melap di dalam tubuh Lindong pada akhirnya juga telah berkurang secara signifikan. Dan kali ini, Kunling bisa mendapatkan kembali ekspresi dingin, seperti saat pertama kali dia bertemu dengan Lindong. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum sambil menatap wajah cantik dari Kunling. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong beralih ke bibir dari Kunling yang cukup memikat. Tampaknya ada jejak darah di bibir cantik itu. Sebuah kilatan kali ini segera melintas dalam tatapan mata Kunling setelah dia mendeteksi di mana arah mata Lindong melihat. Karena Kunling tidak ingin mengakui kekalahan, dia pun dengan keras kepala menatap balik mata dari Lindong. Saling pandang ini pun tidak berlangsung lama sebelum pada akhirnya Kunling mengepalkan tangannya dengan lembut, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia masih bisa merasakan tekanan yang cukup menyesakkan ketika menatap mata Lindong. Hal ini membuat Kunling merasa tidak berdaya. Sambil memalingkan wajahnya dari Lindong, Kunling pun segera mengatakan, "Lindong, kau sudah berjanji pada leluhurku bahwa kamu tidak akan menggunakan batu simbol melahap di dalam tubuhmu itu untuk menekan diriku." Mendengar kata-kata itu, Lindong segera menjawabnya, "Aku tidak pernah menggunakan batu simbol melahap di dalam tubuhku untuk menekanmu saat ini. Karena sebenarnya, perasaan yang dirasakan Kunling ini bukan berasal dari batu simbol melahap, melainkan itu adalah sebuah perasaan yang telah muncul di dalam hati Kunling terhadap seorang Lindong." Detik berikutnya Kunling buru-buru mengubah topik pembicaraan. "Lindong, kenapa kamu merasa senang saat ini? Warisan kita itu baru setengah jadi." Lindong sedikit terkejut lalu mengatakan, "Hah? Hanya setengah jadi?" Sementara Kunling, dia segera bertanya, "Kita berdua memang telah memahami kehendak reinkarnasi. Namun sebenarnya kekuatanmu masih berada di tahap kematian mendalam, bukan?" Mendengar kata-kata dari Kunling itu, Lindong segera mengecek tubuhnya, yang kemudian dia mengerutkan dahinya. Karena pada saat ini, Lindong bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya hampir tidak mengalami peningkatan, dan hal itu masih berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Sementara Kunling pada saat ini mengerutkan dahinya, lalu dia mengatakan, "Memahami kehendak reinkarnasi seharusnya adalah langkah pertama, dan kita kemungkinan memang telah mencapainya. Tapi kultivasi dari tubuh fisik kita sebenarnya masih cukup jauh dari tahap reinkarnasi itu sendiri." Mendengar hal itu, Lindong segera bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tatapan mata cantik dari Kunling segera dipenuhi keraguan ketika dia melihat pada lautan reinkarnasi yang tampak tidak memiliki ujung. Sambil menggelengkan kepalanya, Kunling pun berkata, "Apakah mungkin kita harus berlatih di dalam lautan ini?" Dengan ekspresi wajah yang cukup muram, Lindong secara perlahan berjalan ke tepi dari platform batu sebelum akhirnya dia menundukkan kepalanya untuk melihat lautan reinkarnasi yang sangat mempesona.
Dan hal ini membuat Lindong segera bergumam, karena tempat ini berisi seluruh kultivasi dari guru pelahap. Kemungkinan kita untuk bisa mendapatkan kekuatannya memang harus berlatih di lautan reinkarnasi ini. Mendengar kata-kata dari Lindong, semburat keterkejutan melintas dalam tatapan mata Kunling, yang kemudian dia berkata, "Apakah kamu sebenarnya ingin mengatakan bahwa kita harus memasuki lautan reinkarnasi?" Karena bagi seorang Kunling, dia sangat mengetahui dengan jelas bahwa lautan reinkarnasi ini memang dipenuhi dengan kekuatan yang perkasa dari guru pelahap. Sebelumnya, kehendak reinkarnasi yang berhubungan dengan mereka hanyalah sesuatu yang muncul di luar dari lautan reinkarnasi ini. Menghadapi hal itu saja sudah sangat sulit. Apakah mereka berdua bisa bertahan hidup jika benar-benar masuk ke dalam lautan reinkarnasi? Lindong terdiam sejenak, yang pada akhirnya dia tersenyum tipis sambil mengatakan, "Nona Kunling, bagaimana mungkin kita bisa memahami reinkarnasi jika kita membiarkan diri terjebak di dalam kematian?" Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Kunling hanya bisa menghela nafas dengan pelan. Ada sedikit keraguan yang kemudian terucap oleh Kunling. "Kau itu benar-benar individu yang cukup berani." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tertawa. Segera setelah itu dia mengulurkan tangannya ke arah Kunling sambil mengatakan, "Nona Kunling, maukah dirimu menemani diriku di dalam petualangan yang sangat berbahaya ini?" Ketika melihat tangan dari Lindong telah terulur ke arahnya, Kunling dengan lembut hanya bisa mengatupkan giginya. Beberapa saat kemudian, dia juga mengulurkan tangan ke arah Lindong, yang kemudian menggenggam erat tangan Lindong sambil mengatakan, "Sebenarnya kamu itu terlalu licik. Jelas bahwa kamu ingin aku mengikuti dirimu hanyalah karena kamu membutuhkan perlindungan dariku." Lindong tidak menolak ucapan dari Kunling, karena sebenarnya memang itu yang dia inginkan. Kali ini, Lindong benar-benar menggenggam erat tangan dari Kunling. Segera setelah itu, dia menghirup nafas dalam-dalam sambil tersenyum ke arah Kunling. Lindong mengatakan, "Nona Kunling, sudah saatnya kita pergi." Kunling pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Segera setelah itu, mereka berdua maju secara bersamaan, dan akhirnya tubuh mereka berdua pun kini telah masuk ke dalam lautan reinkarnasi. Sebuah suara dengungan pun terdengar ketika mereka berdua benar-benar masuk ke dalam lautan ini. Detik berikutnya, Kunling maupun Lindong bisa merasakan sebuah energi perkasa yang tidak berujung menyapu ke arah tubuh mereka dari segala arah. Dan hal ini langsung menyerang dengan cara yang cukup sombong. Menghadapi serangan seperti ini, bahkan tubuh fisik Lindong yang cukup kokoh, dia masih merasa kesulitan untuk bertahan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh Lindong pada akhirnya menegang, sementara pembuluh darahnya kini segera terlihat. Kali ini, seluruh meridian dari tubuh Lindong pada akhirnya membengkak hingga batasnya, seolah-olah itu akan segera meledak. Namun di sisi lain, ekspresi di raut wajah dari Kunling sangat berbeda dengan Lindong. Pada saat ini, Kunling masih terlihat sangat tenang. Bahkan, dia tidak memiliki rasa sakit sedikit pun. Sebaliknya, Kunling malah menikmati sensasi seperti ini. Sebuah erangan yang cukup menyedihkan segera terdengar oleh Kunling, yang kemudian mata dari Kunling yang tertutup pada akhirnya terbuka. Setelah itu, dia melihat bahwa Lindong sudah meringkuk karena dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Kunling pada saat ini tidak bisa berbicara di dalam air, namun ekspresi kecemasan mulai melintas di dalam wajahnya yang cantik. Sesaat kemudian, Kunling menggunakan kukunya untuk merobek pergelangan tangan. Segera setelah itu, darah merah pun mulai menyebar dari dalam tubuh Kunling. Darah segar ini pun kemudian melilit tubuh dari Kunling bersama dengan Lindong. Jika dilihat dari jarak yang cukup dekat, maka akan ditemukan jejak garis hitam yang bercahaya di dalam darah dari Kunling. Detik berikutnya, tangan dari Kunling segera terulur, yang kemudian dia memeluk tubuh Lindong. Sementara darah juga terus mengalir keluar dari pergelangan tangan milik Kunling. Dalam sekejap saja, hal ini membuat raut wajah dari Kunling terlihat cukup pucat.
Akibat lilitan darah milik Kunling itu, akhirnya Lindong dan juga Kuning sendiri kembali menjadi kepompong darah. Dan mereka berdua saling berpelukan di dalam kepompong darah ini. Detik berikutnya kepompong darah secara bertahap telah maju ke bagian terdalam dari lautan reinkarnasi. Di sekeliling mereka ada gelombang pilar-pilar cahaya yang sangat kuat. Namun hal itu segera tersedot masuk ke dalam kepompong darah. Dan ini mirip seperti ikan paus yang sedang menghisap air. Seluruh lautan reinkarnasi mulai bergejolak, dan aura Kunling serta Lindong di dalam kepompong darah menjadi semakin kuat ketika energi dalam lautan ini terus mengalir masuk ke dalam tubuh mereka. Setelah itu, berbagai rintangan pun dengan mudah telah ditembus. Waktu pun terus berlalu secara diam-diam dan tanpa sadar. Lindong beserta dengan Kunling sudah berada di dalam lautan reinkarnasi selama lebih dari 2 bulan. Sementara itu, dalam periode waktu ini, wilayah iblis sekarang juga telah menjadi gempar karena insiden sebelumnya yang terjadi di tempat ini. Sumber keributan itu berasal dari Raja Yimo yang telah muncul pada saat itu. 4 Raja Yimo beserta dengan Raja Kursi ke-10, bahkan barisan seperti ini cukup untuk menggetarkan seluruh faksi di dalam wilayah iblis. Ada banyak individu kuat yang sebenarnya tersembunyi di wilayah iblis ini. Selain itu, beberapa faksi juga memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Namun, faksi-faksi ini telah sengaja dibuat low profile, dan hal itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimanapun juga, seluruh faksi yang berada di wilayah binatang iblis ini memiliki sejarah yang panjang dan juga kuat. Bahkan beberapa di antara mereka sudah ada sejak zaman kuno. Oleh karenanya, faksi-faksi ini juga memiliki pemahaman tentang sesuatu yang disebut dengan Yimo. Di masa lalu, Yimo tetap bersembunyi dan hanya sedikit orang yang bisa memperoleh informasi tentang mereka. Namun, pada saat ini barisan Yimo yang sangat menakutkan sebenarnya telah muncul, dan hal itu menyebabkan banyak faksi menjadi cukup khawatir. Bagaimanapun juga, semua orang tahu akan konsekuensi yang cukup menakutkan yang disebabkan oleh perang dunia kuno saat itu. Mengingat hal ini, beberapa orang kuat di dalam faksi kemudian berkata, berapa banyak nyawa yang akan hilang jika perang dunia saat itu terjadi kembali. Dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, wilayah iblis pada akhirnya berubah menjadi kegemparan, dan banyak faksi-faksi besar secara diam-diam mulai menyebarkan mata-mata mereka untuk mencari informasi tentang suku Yimo. Cerita kemudian berpindah ke wilayah perang binatang, tepatnya di Istana Empat Titan. Pada saat ini reputasi dari Istana Empat Titan sendiri menjadi semakin terkenal dari hari ke hari. Sejak kemunculan 5 Raja Yimo saat itu, hubungan antara suku Martin Langit, suku Naga, dan juga Istana Empat Titan menjadi semakin erat. Selain itu, ada juga beberapa informasi dari sumber yang tidak diketahui menyatakan bahwa pimpinan pertama dari Istana Empat Titan telah memperoleh warisan dari Guru Pelahap. Hal ini menyebabkan Istana Empat Titan benar-benar naik daun di seluruh wilayah iblis, dan mereka menjadi faksi yang tidak bisa diremehkan. Mengetahui hal ini, pada akhirnya banyak ahli mulai berduyun-duyun untuk bergabung dengan Istana Empat Titan. Ada banyak orang yang telah duduk di aula utama dari Gunung Petir Dalam yang pada saat ini bernama Istana Empat Titan. Di antara semua sosok yang duduk, yang menjadi pimpinan mereka saat ini adalah Xiao Diao, karena sebenarnya sekarang Xiao Yan telah melakukan pengasingan diri sebagai upaya untuk maju ke tahap samsara. Oleh karenanya, Xiao Diao memutuskan untuk tinggal di dalam Istana Empat Titan dan menjadi pemimpin sementara di tempat ini karena dia memiliki hubungan dan juga status yang cukup dekat dengan Lindong. Tidak ada satupun orang di dalam Istana Empat Titan yang memiliki keberatan tentang Xiao Diao yang menjadi pimpinan sementara dari tempat ini. Sementara Komandan Naga Langit, Komandan Kera Emas,
Komandan Elang Hantu, Zoyi, Zoli, dan juga yang lainnya. Kali ini mereka semua telah duduk di hadapan dari Xiaodiao. Aura yang terpancar dari dalam tubuh mereka tampak sangat berbeda jika dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu. Faktanya, pada saat ini ada riak energi samar dari reinkarnasi di dalam tubuh mereka. Dan hal itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya kultivasi mereka semua telah menyentuh dengan energi reinkarnasi. Meskipun hanya ada sedikit peningkatan, namun sebenarnya itu akan membuat perbedaan yang besar. Sementara itu, sebenarnya kali ini di dalam Istana Empat Titan juga ada beberapa wajah baru yang telah bergabung. Orang-orang ini juga memiliki aura yang sangat kuat. Oleh karenanya, dalam hal ukuran kekuatan, Istana Empat Titan yang lama hampir tidak bisa dibandingkan dengan Istana Empat Titan saat ini. Sementara Xiaodo yang duduk di kursi pimpinan, dia mendengarkan berbagai informasi yang disampaikan kepadanya dengan lembut. Xiaodo pun menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Xiaodo itu adalah penerus pimpinan dari suku Martin Langit. Oleh karenanya, dia jauh lebih mahir menangani masalah ini jika dibandingkan dengan Lindong. Maka dari itu, tidak ada satupun orang yang meragukan kemampuan kepemimpinan dari Xiaodo. Setelah Komandan Naga Langit menyampaikan informasi yang dia dapatkan kepada Xiaodo, kali ini Komandan Naga Langit balik bertanya, "Pimpinan kedua, apakah masih belum ada berita tentang pimpinan pertama?" Karena selama 2 bulan ini, mereka semua yang berada di dalam Istana Empat Titan tidak ada satupun yang mendapatkan kabar dari Lindong. Xiaodo sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu dia berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Kalian semua tidak perlu khawatir. Meskipun warisan dari guru pelahap itu memang sangat kuat, tapi Lindong juga bukan individu biasa. Aku percaya dia pasti akan baik-baik saja." Mendengar kata-kata dari Xiaodo itu, Komandan Naga Langit tiba-tiba saja mengatakan, "Benar sekali apa yang dikatakan oleh pimpinan kedua. Tapi sebenarnya saat itu pimpinan pertama menginstruksikan pada kami untuk memeriksa wilayah Suan Timur. Dan pada akhirnya kita mendapatkan beberapa informasi dari wilayah Suan Timur." Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit, Xiaodo tiba-tiba saja berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya telah berubah menjadi tegas, lalu berkata, "Informasi apa itu? Katakan." Komandan Naga Langit segera mengatakan, "Sepertinya perang telah pecah di wilayah Suan Timur. Dan pada saat ini, hanya tersisa 3 dari 7 sekte besar di wilayah Suan Timur. Terlebih lagi, orang yang memulai perang ini juga merupakan faksi yang pernah disebutkan oleh pimpinan pertama, dan itu adalah Gerbang Yuan." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Gerbang Yuan benar-benar ingin menguasai seluruh wilayah Suan Timur? Kenapa mereka menjadi sangat berani untuk mengibarkan perang ini? Dan bagaimanakah reaksi dari Lindong setelah dia mengetahui bahwa sebenarnya Gerbang Yuan telah memulai perang di wilayah Suan Timur? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.